Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Samudra dengan NPM 233510697. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau dari kelas 4G. Baik, di sini saya di sini saya akan mengerjakan tugas atau membuat video tutorial untuk pertemuan 5, yaitu video lanjutan dari video tugas pertemuan 4, yaitu dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen yang diampu oleh Bapak Rizky Fadilah. Baik, untuk sebelumnya, adapun pokok pembahasan dalam pertemuan kelima yaitu tentang ada 4 ya pembahasan, yaitu tentang list daring V4 yang pertama ya, dan yang kedua ada komponen properties import from view, dan yang ketiga ada withers import from view, dan untuk yang keempat ada template ref. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang list daring V4. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu list daring V4, bagaimana penggunaannya dalam Vue.js atau JavaScript. Dalam Vue.js, list rendering digunakan untuk menampilkan daftar elemen secara dinamis berdasarkan data dalam array atau objek. Salah satu cara untuk melakukannya dengan menggunakan directive V4, yaitu dalam contoh codingan yang telah saya buat. Contohnya, nanti kita akan membuat video tutorialnya juga setelah penjelasan mengenai list daring V4 dalam tugas pertemuan 5. Terus pembahasan yang kedua ada computer properties, yaitu import computer from view, di mana computer properties adalah fitur dalam view yang digunakan untuk menghitung data secara reaktif dan hanya diperbarui ketika pendesiannya berubah. Ini lebih efisien dibandingkan dengan methods karena nilai computed di cache hingga dependensinya berubah. Adapun contoh codingannya, nanti kita akan melakukan contoh pada visual code-nya dan untuk pengerjaan tugasnya. Selanjutnya ada withers import from view, di mana withers digunakan dalam Vue.js untuk memantau perubahan data dan mengeksekusi kode setiap kali nilai tersebut berubah. Ini berguna untuk tugas asinkron seperti memantau input pengguna dan melakukan validasi, terus mengawasi perubahan nilai dan mengambil dari API, dan yang ketiga melakukan efek samping saat data berubah. Adapun contoh codingannya nanti kita akan membuat. Terus ada yang terakhir yaitu tentang template ref, di mana template ref dalam Vue.js adalah cara dalam Vue untuk mengakses elemen DOM atau komponen anak secara langsung menggunakan referensi reaktif. Ini berguna ketika kita perlu berinteraksi dengan elemen atau komponen secara interaktif. Baik, yang pertama tadi yaitu tentang list daring V4, dimana codingannya seperti ini. Baik, sekarang kita akan mencoba melakukan dalam visual code-nya, dalam codingan visual code. Di sini saya telah membuat codingannya, yaitu vForm. Ini bertujuan atau berguna untuk melakukan iterasi pada array, di mana array name adalah nilai dari elemen saat ini, dan untuk indeksnya adalah indeksnya tersendiri.
Untuk key untuk key index itu berupa menggunakan ID atau yang paling unik, misalnya NPM. Di sini indeksnya itu bisa kita berubahkan berupa NPM. Oke, selanjutnya ada tentang computer properties, import computer from. Untuk codingannya dalam Visual Code dapat kita lihat. Baik, untuk selanjutnya itu computer properties import, yaitu dalam Visual Code-nya kita bisa membuat ini. Nah, saya telah membuat template-nya atau codingannya, yaitu uh, pada ini name lengkap full name, yaitu computer property yang menggabungkan first name dan last name. Terus nilai full name hanya dihitung ulang jika first name-nya atau list name-nya itu berubah. Dan untuk lebih efisien daripada menggunakan methods, karena komponen property di cache-nya lebih lengkap. Untuk selanjutnya itu Waters import from view. Untuk codingan baik, untuk selanjutnya yaitu Waters import, yaitu digunakan dalam Vue.js untuk memantau perubahan data dan mengeksekusi kode setiap kali nilai tersebut berubah. Ini berguna untuk tugas memantau input pengguna dan melakukan validasi, mengawasi perubahan nilai dan mengambil dari API, melakukan efek sampling saat berubah. Itu dalam Visual Code-nya, yaitu kita dapat membuat ini yang telah saya buat, yaitu pada new flow. Pada new flow all di view ini, yaitu akan dipanggil setiap kali name itu berubah. Terus new flow ini adalah nilai terbaru, sedangkan all di view ini yaitu adalah nilai yang sebelumnya, ya. Berarti pada Waters import ini adalah cocok digunakan jika kita ingin menjalankan suatu saat data berubah. Selanjutnya itu ada template ref. Baik, untuk selanjutnya itu ada template left hook. Di sini saya telah membuat codingannya. Template wrap ini digunakan untuk mengeksekusi elemen DOM atau komponen anak secara langsung dan memerlukan ref dalam conversion API-nya. Dan untuk leaf hooks tersebut menjalankan kode pada tahap tertentu. Dan untuk leaf hook ini menjalankan kode tertentu dalam siklus hidup komponen. Sering digunakan untuk mengambil data dari API dan digunakan untuk memberisikan event listener atau Laravel. Untuk penjelasan kode yang telah saya buat ini atau codingan yang saya buat ini, ada input array mainline input, yaitu menyimpan referensi elemen input dalam variabel atau dalam myInput. Adapun myInput flow process
mengakses elemen secara langsung untuk memberikan fokus. Dan untuk metodenya yaitu mengecek elemen ketika komponen kita telah dipasang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan atau pembahasan pada pertemuan kelima ini, yaitu tentang list rendering before, component properties, writers info, dan template ref. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima ini. Pertemuan kelima dengan penyampaian yang saya lakukan mungkin tidak terlalu panjang atau tidak terlalu jelas. Saya mohon maaf dalam penyampaian ataupun tata cara dalam menyampaikan materi pada pertemuan 5 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.